Iya, itu tadi 3 informasi utama kami dalam Kompas Pagi hari ini. Dan tak lupa, Kompas Pagi juga akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan oleh rekan Yan Rahman. Silakan Yan. Ya, Viva dan juga Teguh, tentunya pagi ini, pagi yang penuh semangat ini saya akan membawakan sejumlah informasi pilihan dari dunia olahraga. Dan ini dia, 2 bocorannya. Roger Federer mengawali langkahnya di turnamen ATP World Tour Finals dengan kemenangan. Dan saudara, tanpa berlama-lama lagi, saya Teguh Parvinanda. Dan saya Fiba Fitricia, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, 6 orang perampok bersenjata api mendatangi toko kelontong di desa Talang, Balai Baru Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain melukai pemilik rumah, para perampok juga membawa kabur uang sekitar 30 juta rupiah. Dengan berboncengan 2 sepeda motor, para perampok mendatangi toko. Suhartono, sang pemilik toko yang berusaha melawan, dipukul pada bagian kepala dengan gagang pistol. Kondisi Heni, istri Suhartono, tak jauh berbeda. 3 jahitan pun harus ia terima akibat dipukul dengan gagang pistol. Dan tidak itu saja, puluhan juta pun raib dibawa kabur kawanan perampok. Seusai merampok, ke-6 pelaku melarikan diri ke arah Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kini, kedua korban Suhartono dan Heni berada di puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Kasus ini kini tengah diselidiki Polsek Tanjung Raja. Ya, saudara, terdakwa otak peledakan bom di Ambon, Basri Manuputi, kabur dari rumah tahanan Waiheru, Ambon. Tersangka kabur bersama seorang tahanan kasus kriminal Hamka Salampesi dengan cara membongkar tralis kamar mandi. Sebelumnya terdakwa Basri juga pernah kabur dari rutan Polda Maluku sewaktu masih menjadi tahanan polisi. Namun ia dapat ditangkap kembali oleh Densus 88 anti teror di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Basri adalah tahanan Pengadilan Negeri Ambon karena terlibat serangan kasus peledakan bom di 5 lokasi di kota Ambon pasca kerusuhan warga 11 September lalu. Saat ini Basri tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Pihak Rutan Ambon dan kepolisian setempat tengah menyelidiki kasus ini. Beralih ke informasi seputar pemerasan BUMN, saudara, 2 nama yang diduga dimaksud Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam dugaan tindak pemerasan terhadap BUMN akhirnya memberikan keterangan. Ya, ini keduanya merupakan anggota DPR dari 2 fraksi dan komisi berbeda. 2 nama yang disebut Dahlan adalah Sumaryoto dan Idris Lena. Lewat pesan singkatnya kepada redaksi Kompas TV, Sumaryoto yang merupakan anggota Komisi 11 DPR bidang keuangan membantah dirinya terlibat dalam pemerasan yang dilaporkan Dahlan Iskan. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga telah melakukan klarifikasi kepada konstituen Dapil. Menurut dia, hal itu hanya karangan anak buah Dahlan yang tidak bisa memperbaiki PT Merpati sesuai ucapannya. Nama lain adalah Idris Lena yang merupakan anggota fraksi Partai Golkar. Ia kini menjabat sebagai anggota Komisi 6 DPR yang membidangi BUMN. Dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Idris tengah mempersiapkan diri untuk menjelaskan keterkaitannya dalam dugaan pemerasan BUMN. Idris mengaku khawatir pemberitaan media tidak berimbang karena ia tengah menghadapi Dahlan Iskan yang disebutnya sebagai raja media. Ya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut 3 BUMN yang menjadi korban peras oknum anggota DPR. Ketiganya adalah PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Ya, terkait keterlibatan PT Merpati Nusantara Airlines, Direktur Utama Rudi Setio Purnomo bungkam dan menyebut dirinya tidak boleh berkomentar. Sama diri sendiri. Enggak, Pak Rudi tidak mau diwawancara. Saudara, tudingan pemerasan BUMN menjadi bola panas bagi anggota DPR sekaligus partai pengusungnya. Ya, apalagi Idris Lena tengah berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. Di setiap sudut jalan di Riau, terpampang baliho Idris Lena sebagai bakal calon Gubernur Riau periode 2013 hingga 2018. Nama Idris Lena mencuat setelah diduga ada oknum anggota DPR berinisial IL yang akan meminta komisi atau memeras perusahaan BUMN, PT PAL, dan PT Garam. Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Provinsi Riau menilai isu negatif terhadap IL tidak akan mempengaruhi pencalonan Idris menjadi Gubernur Riau. Saya beri dukungan dulu dia untuk tegar ya, untuk sabar dan betul-betul
memahami dulu persoalan sebenarnya apa yang apa betul dia melakukan hal seperti itu. Partai yang menaungi Idris belum menindaklanjuti laporan Dahlan Iskan tentang dugaan pemerasan di sejumlah BUMN yang diduga melibatkan kader Golkar. Pencalonan Idris menjadi Gubernur Riau. Saya beri dukungan dulu dia untuk tegar ya, untuk sabar dan betul-betul memahami dulu persoalan sebenarnya apa yang apa betul dia melakukan hal seperti itu. Partai yang menaungi Idris belum menindaklanjuti laporan Dahlan Iskan tentang dugaan pemerasan di sejumlah BUMN yang diduga melibatkan kader Golkar. Apa yang dilaporkan oleh Pak DI itu masih sangat prematur. Ini kan hanya berupa katanya, kata stafnya dan sebagainya, kata BUMN. Dan apa yang masuk itu kan sesungguhnya ya seperti SMS kaleng gitu ya. Selain Idris, tudingan juga mengena ke salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sumaryoto. Fraksi PDIP mengambil sikap untuk menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPR. Tentu kita akan mendapatkan hasil dari BK. BK-nya kan akan ada suatu hasil, ada suatu kesimpulan. Dari verifikasi tadi kan data laporannya seperti apa? Kan BK akan memberikan suatu kesimpulan. Itu tentu yang akan menjadi masukan bagi partai kami. Tapi kalau untuk pertemuan tadi apa Pak hasilnya Pak? Saya katakan BK sendiri belum melakukan verifikasi, BK belum memanggil yang diadukan oleh Pak Dahlan. Kan seperti itu kan? Tentu kita menghormati proses yang ada. Sebelumnya, Senin pagi Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan kepada BK 2 nama anggota dewan yang memeras BUMN. Pihak BK berencana melanjutkan laporan dan memanggil 3 kepala perusahaan BUMN yang diperas oleh anggota DPR tersebut. Tim Liputan Kompas TV. 2 oknum anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan DPR beredar luas. Mereka adalah Idris Laina, anggota fraksi Partai Golkar, dan Sumaryoto dari fraksi PDIP. Anggota Badan Kehormatan DPR Usman Jafar menjelaskan keduanya akan diperiksa Badan Kehormatan setelah masa reses. Ya, sementara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan agar oknum anggota DPR yang terlibat pemerasan ini diberi sanksi tegas. Juga tentunya mendapat sanksi. Tapi itu menjadi pelajaran agar anggota DPR kita sama dengan seluruh pejabat juga harus taat hukum. Kapan kira-kira atau bulan apa Sumaryoto dan Idris lain-lain akan dipanggil BK? Pokoknya waktu masa sidang yang akan datang. Masa sidang yang akan datang. Tapi hari bulannya kita belum tahu karena kita menunggu pengumpulan data dan bukti-bukti yang kuat. Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan yang mengungkapkan adanya praktik upeti dan permintaan uang oleh anggota DPR ke BUMN menciptakan polemik antara DPR dan Dahlan. Ya, DPR pun menyerang balik dengan mempertanyakan dugaan kerugian negara saat Dahlan Iskan menjadi Direktur Utama PLN. Dahlan pun melangkah lebih jauh. Hari Senin ia menghadap Badan Kehormatan DPR setelah pekan lalu melancarkan pernyataan kontroversial kepada pers. Dahlan mengatakan ada sejumlah anggota DPR yang gemar memeras perusahaan BUMN. Hari Senin, meski DPR sedang reses, Badan Kehormatan DPR tetap menerima Dahlan. Kami akan tanyakan semuanya apa yang informasi yang beliau punyai. Karena ini menjadi tugas Badan Kehormatan apabila ada informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Dewan, maka menjadi tugas dan kewajiban Badan Kehormatan untuk menelusurinya, menyelidiki, dan pada saatnya nanti untuk memutuskan apakah ini ada anggota Dewan yang bersalah atau tidak. Kepada Badan Kehormatan, Dahlan melaporkan 2 nama anggota Dewan yang diduga memeras perusahaan BUMN tahun ini. Dan yaitu minta uang kepada BUMN tersebut kaitannya sama penanaman modal negara. Ya, penanaman modal PNM, kaitannya sama PNM. Dalam inisial, sang anggota Dewan itu adalah IL dan S. Perusahaan yang diduga diperas 2 anggota Dewan itu adalah PT Merpati Nusantara Airlines oleh S, kemudian PT Garam dan PT PAL Indonesia oleh IL. Oknum anggota DPR yang memeras berdalih butuh dana untuk penyertaan modal negara.
Namun, permintaan itu tak dituruti BUMN. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang memvonis hukuman mati kepada terdakwa pasangan suami istri Heru Hendrianto dan Niputu Anita Supradewi atas kasus pembunuhan terhadap keluarga Imade Purnabawa. Ya, pengacara kedua terdakwa pun langsung mengajukan banding dalam persidangan. Mewarnai sidang vonis otak pembunuhan keluarga Imade Purnabawa Selasa siang di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim yang dipimpin Ikomang Wijaya Adi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap kedua terdakwa suami istri Heru Hendrianto dan Putu Anita Sukradewi. Dalam putusannya, Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sadis menghilangkan nyawa Imade Purnabawa, istrinya Niluh Ayu Sri Mahayoni, dan anak mereka Risna Ayu pada bulan Februari lalu. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Meski telah dijatuhkan hukuman mati, keluarga korban mengaku tidak puas lantaran pengacara kedua terdakwa mengajukan banding. Harus mati Pak, nggak usah diisi banding. Kalau saya minta harus mati. Bagi keluarganya dia kalau merasa sakit hati dengan hukuman seperti ini, coba introspeksi diri. Anakmu juga salah, nggak usah nyalahin keluarga yang di sini, nggak usah nyalahin keluarga. Selesai sidang, kedua terdakwa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian sebelum dimasukkan kembali ke ruang tahanan di Pengadilan Negeri Denpasar. Lantaran keluarga korban sempat berusaha untuk menghakimi kedua terdakwa. Ariana Dwiana Putra, Kompas TV, Bali. Saudara, Selasa kemarin pasangan suami istri Heru Hendrianto dan Putu Anita Sukradewi divonis hukuman mati. Ya, mereka dihukum karena menghabisi nyawa keluarga Made Purnabawa. Tersangka adalah supir dan pembantu keluarga korban. Heru bersama 4 rekannya merencanakan pembunuhan pada tanggal 13 Februari. Tanggal 14 Februari dini hari, Heru bersama keempat rekannya memasuki rumah korban dan menghabisi nyawa korban dengan potongan kayu dan pipa besi. Mayat korban dibuang keesokan harinya di sebuah kebun di Jembrana, Bali. Mayat Purnabawa dan keluarganya baru ditemukan pada hari Senin, dan keesokan harinya Heru dan istrinya ditangkap di rumah orang tuanya di desa Junglangan, Situbondo, Jawa Timur. Motif pembunuhan ini karena sakit hati atas perbuatan majikan semasa hidupnya. Ya, Saudara, Jokowi gelar simulasi siaga banjir guna mengantisipasi datangnya banjir saat puncak musim hujan. Ya, selengkapnya seusai jeda berikut ini, Saudara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, bagian kontainer truk yang diberitakan menghilang beberapa hari lalu telah ditemukan. Kontainer tersebut ditemukan di daerah Senayan dalam keadaan telah dibongkar paksa dan barang-barang yang ada di dalamnya menghilang. Dicurigai menghilangnya muatan yang dibawa oleh truk ini merupakan penyebab munculnya pasangan-pasangan eksentrik yang terlihat pada beberapa hari terakhir ini. Hingga saat berita diturunkan, penyelidikan masih terus dilakukan. Widya melaporkan dari tempat kejadian. Pada tadi 180 derajat. Mereka punya cerita. Saya selalu bilang bahwa yang pernah dibilang oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bisa menentukan apa yang baik untuk diri kita. Mereka punya inspirasi. Pun yang terjadi kita hari ini boleh lemah, boleh mundur, boleh gagal, boleh kalah. Tapi selama masih ada sinar matahari, sukses pasti. Semua digali dengan cara Panji. Seperti apa? Saksikan di 180 derajat. Kompas, inspirasi Indonesia. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. Setiap hari Woods Peppermint sajalah, di mana aja Woods Peppermint sajalah. Tenggorokan gatal, tenggorokan kering, bye-bye. Woods. Meretas realitas bangsa. Berbagai isu nasional. Kita banyak hutan yang selama berpuluh tahun dirusak.
lebih 1 abad cara pandang itu masih terbelah. Hadir kian cerdas karena Yusuf Kala kini ditemani Hamid Awaludin. Jadi semuanya perlu keadilan dengan pengolahan yang baik. Saksikan jalan keluar. Kompas, Inspirasi Indonesia. Bertahun-tahun, Pertamina dirugikan senilai miliaran. Satu lubang kebocoran uang adalah pencurian. Siapa pencurinya? Berkas Kompas, episode Sang Pencuri Minyak. Kamis, 8 November, jam 9:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Monorail kapsul itu 3-4 tahun selesai. Dengan kartu ini bisa langsung ke rumah sakit negeri maupun swasta. Ya, Anda masih bersama Kompas Pagi, Saudara, dan ini ada informasi seputar banjir yang ada di ibu kota Jakarta yang membutuhkan penanganan tersendiri tentunya, Teguh, ya ini. Betul, dan puncak musim hujan yang akan menghampiri Jakarta juga membutuhkan penanganan tersendiri seperti yang tadi sempat kamu sebutkan. Dan Selasa pagi, Saudara, Gubernur Joko Widodo dan Pemprov DKI Jakarta memimpin apel siaga banjir. Musim hujan yang mulai menghampiri Jakarta mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Pemprov DKI. Simulasi penanganan korban banjir menjadi bagian dari apel siaga banjir yang digelar Pemprov DKI Jakarta Selasa pagi. Selain menguji kesiapan pasukan penanggulangan bencana, Gubernur Jokowi juga meninjau kesiapan alat-alat yang digunakan tim SAR. Seakan tak cukup dengan apel siaga banjir, Gubernur Joko Widodo pun berkeliling ke lokasi rawan banjir. Salah satunya ke bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Siap, dari sisi lapangannya siap. Karena nanti manajemen komando, manajemen organisasi itu yang harus lihat di lapangan. Tak tungguin sendiri nanti. Ya. Bukit Duri menjadi perhatian Gubernur karena pada banjir 2007 silam, kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang terparah terkena dampak banjir. Kawasan di bantaran Kali Ciliwung ini selalu kebanjiran tiap musim hujan tiba. Normalisasi sungai termasuk Kali Ciliwung tetap masuk dalam program pemerintah untuk menanggulangi banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, gerilya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum usai. Ya, ini tidak hanya meninjau kawasan banjir, kemarin Joko Widodo juga mengunjungi warga Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara. Kawasan ini memang cukup istimewa. Warga yang tinggal di perkampungan Tanah Merah Jalan Bendungan Melayu, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara ini tak memiliki kartu tanda penduduk sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Ya, ini dikarenakan wilayah ini masih merupakan lahan sengketa hingga sekarang. Jokowi memberi instruksi kepada Wali Kota Jakarta Utara untuk segera membentuk kepengurusan RT RW di Tanah Merah dan Kampung Beting agar warga bisa segera mengurus administrasi kependudukan. Sudah jelas, jadi ini pemberian KTP, pembentukan RT, RW, pemberian KTP itu akan diproses oleh Pak Wali Kota. Tetapi sekali lagi itu jangan dikaitkan dengan masa sengketa, karena sengketa yang di wilayah yang lain, sengketa ini juga akan kita proses dengan Pertamina supaya juga bisa selesai. Monorail kapsul itu 3-4 tahun selesai. Dengan kartu ini bisa langsung ke rumah sakit negeri maupun swasta. Saudara, penangkapan terhadap para pengedar narkoba masih terus berlanjut di negeri ini. Betul, peredaran narkoba di tanah air memang masih menjadi mimpi buruk kita semua. Dan kemarin 3 komplotan pengedar narkoba berhasil dibekuk petugas kepolisian. 2 pemuda yang masih berusia belasan tahun ditangkap petugas saat hendak memasok narkoba jenis pil dextro ke dalam rumah tahanan negara Situbondo, Jawa Timur. Ratusan pil dextro disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan diberikan pada teman mereka yang menjadi tahanan rutan. Atas perbuatan mereka, 2 pemuda ini langsung ditangkap petugas Satuan Reskoba Polres Situbondo.
Dua pemuda ini membeli narkoba dari seorang pria di Desa Panerukan. Polisi kini tengah memburu penjual obat-obatan terlarang ini. Polisi juga akan melacak jaringan pengedar narkoba di dalam rutan. Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua pengedar narkoba jaringan internasional. Dengan membawa narkoba jenis sabu di kedua kakinya, para tersangka ini lolos dari 3 pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai bandara internasional di Hong Kong, Cina, dan Indonesia. Kedua tersangka warga negara Cina ini berencana menyelundupkan narkoba jenis sabu kelas 1 ke Indonesia. Dari para tersangka, petugas menyita sabu seberat 2 kg senilai 2,2 miliar rupiah. Barang bukti senilai 3 miliar rupiah disita jajaran Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat dari 13 orang pengedar narkoba. Barang bukti berupa 12 kg daun ganja kering dan 1 kg paket sabu ini mereka dapat dari Sumatera dan Malaysia. Barang haram ini biasa mereka edarkan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki para pelaku untuk mengetahui siapa bandar yang memasok barang haram ini. Tim Liputan Kompas TV. Masih mengenai kasus narkoba, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencabut gerasi terpidana mati kasus narkotika Merica Franola alias Ola. Ya, sebelumnya Presiden memberikan gerasi saat Ola menjalani hukuman. Setibanya di tanah air Selasa petang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Salah satu yang dibahas mengenai terpidana kasus narkotika Merica Franola alias Ola yang kembali menggunakan narkotika. Padahal Ola telah mendapat gerasi. Karena mengulangi kesalahan yang sama, Presiden mempertimbangkan mencabut gerasi kepada Ola. Presiden harus berpikir 2 kali sebelum memberi gerasi pada terpidana kasus narkoba. Ya, baru kemarin salah seorang terpidana kasus narkoba bernama Merica Franola alias Ola terbukti menjadi otak penyelundupan sabu. Ola ditangkap pertengahan Januari 2000 di Bandara Soekarno-Hatta. Ia bersama kedua temannya kedapatan berupaya menyelundupkan sejumlah 3 kg kokain dan 3,5 kg heroin. Agustus tahun 2000, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis mati bagi Ola. Vonis ini kemudian menjadi berkekuatan tetap karena Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasusnya akhir Februari 2003. Tahun lalu Presiden SBY memberi gerasi bagi Ola. Ia terhindar dari hukuman mati dan hanya perlu menjalani hukuman seumur hidup. Ironisnya, awal Oktober tahun ini seorang kurir berinisial NA ditangkap di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Ia kedapatan membawa lebih dari 700 gram sabu dari India. Ola diduga menjadi otak di balik penyelundupan ini. Informasi selanjutnya, Saudara Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta akan menerima gelar pahlawan nasional. Ya, Teguh, tahun ini gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada 2 tokoh. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya mendapat gelar pahlawan nasional setelah melalui proses pertimbangan yang dilakukan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Presiden Yudhoyono akan memberikan sambutan khusus dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar di Istana Merdeka hari ini. Terima kasih. Untuk tahun ini hanya diberikan pada 2 orang pahlawan nasional. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi beliau ini akan dianugerahi pahlawan nasional. Kepresnya sudah akan segera ditandatangani sore ini karena beliau berada di luar negeri kurang lebih hampir seminggu lebih. Dan segera setelah dilakukan penandatanganan keputusan Presiden, penganugerahan akan segera diinformasikan pada keluarga. Meskipun pada keluarga secara informal kita sudah melakukan komunikasi dengan baik. Saudara, dalam acara penganugerahan gelar pahlawan kepada Soekarno dan Hatta di Istana hari ini, Putra Bung Karno Guntur Soekarno Putra dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri akan hadir. Ya, dalam kesempatan ini Guntur Soekarno Putra direncanakan akan mewakili keluarga untuk menerima anugerah pahlawan dari pemerintah yang akan diberikan oleh Presiden SBY. Dan saudara, pemerintah akhirnya menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pahlawan nasional. Ya, hal ini memang sudah sepastinya dilakukan mengingat begitu besar jasa Soekarno dan Hatta pada Republik ini. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional?
Sejak tahun 59, Indonesia memiliki berbagai penamaan gelar untuk pahlawan bangsa. Ada yang disebut sebagai pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan proklamator, dan lain sebagainya. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 86. Oleh pemerintahan Soeharto dan pada kali itu tentunya penetapan itu dikeluarkan melalui sebuah keputusan presiden dan bukan melalui sebuah undang-undang. Tahun 2009 keluarlah undang-undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dalam pasal 4 undang-undang itu disebutkan bahwa negara hanya memberikan satu gelar pahlawan, yaitu pahlawan nasional. Dalam penjelasan pasal 4 dinyatakan bahwa gelar pahlawan nasional mencakup semua gelar yang pernah diberikan sebelumnya, termasuk gelar pahlawan proklamator. Sehingga pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soekarno dan Hatta hari ini merupakan penegasan saja. Pahlawan Nasional Indonesia adalah gelar yang bergengsi. Penerimanya diakui telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Tentu tak sembarang orang bisa menerima gelar pahlawan nasional ini. Tapi ada jalan berliku sebelum seseorang menyandang gelar pahlawan. Seseorang bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional jika ia pernah memimpin perjuangan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa berupa perjuangan bersenjata maupun perjuangan politik. Gelar pahlawan nasional juga bisa diberikan kepada mereka yang memiliki gagasan dan karya besar yang memiliki manfaat bagi bangsa. Ya, syarat mendapatkan gelar pahlawan nasional cukup sulit. Meski siapapun bisa mengajukan usulan gelar pahlawan nasional, pengajuan ini disampaikan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan nanti Dewan Gelar akan menguji keabsahan mereka yang diusulkan itu. Hari pencoblosan pemilu Amerika Serikat telah dilakukan hari Selasa waktu setempat. Perolehan sementara kedua kandidat bersaing ketat. Ya, saudara, seusai jeda berikut kami akan sampaikan laporan langsungnya dari reporter Kompas TV Kartika Oktaviana dan VOA Indonesia. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. Setiap hari Woods Peppermint sajalah, di mana aja Woods Peppermint sajalah. Tenggorokan gatal, tenggorokan kering, bye-bye. Woods. Spesial 7 November, Obama versus Romney. Saksikan laporan langsung Kartika Oktaviana, 7 November jam 10 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Yang pas buat Anda setelah seharian beraktivitas. Bersama saya Raditya Dika dan komik-komik Indonesia hanya di Komik Action. Mereka berkumpul dan siap menghibur. Saya serius sama kamu, pacaran yuk. Tidak. Udah, kita belanja yuk. Yuk, dia bilang gitu. Komik Action. Kompas, Inspirasi Indonesia. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. Setiap hari Woods Peppermint sajalah, di mana aja Woods Peppermint sajalah. Tenggorokan gatal, tenggorokan kering, bye-bye. Woods. Saudara, gong pemilihan Presiden Amerika Serikat telah dimulai. Kota kecil di Dixville Noche, New Hampshire menjadi kota pertama yang memulai pencoblosan. Hari pencoblosan telah dilakukan sejak dini hari waktu setempat. Perolehan sementara kedua kandidat bersaing ketat. Telah menjadi tradisi sejak tahun 1960 di Dixville Notch, New Hampshire, memulai hari pencoblosan tepat pukul 00 dini hari waktu setempat.
Kota kecil yang berjarak 30 km dari Kanada ini selalu menjadi yang pertama mengeluarkan hasil pencoblosan. Walaupun Dixville menjadi basis Partai Republik, dari hasil pencoblosan, Romney dan Obama memperoleh suara seimbang. Dan ini menjadi sejarah baru di Dixville. For president, this has never happened before in Dixville. We have a tie, 5 votes each. Dixville 4 tahun lalu dimenangi oleh Obama, namun persaingan tahun ini cukup ketat karena keduanya memperoleh suara 5. I'm surprised at the tie. I'm bewildered. Best way to describe my reaction. I didn't think that Obama would get as many votes. I knew that the national change feeling 4 years ago got him a lot of votes here. I didn't think that was as prevalent as it seems to be this time around. 120 juta warga Amerika Serikat akan memulai pencoblosan sejak hari ini. Suara mereka akan memengaruhi hasil akhir pemilihan Presiden Amerika Serikat. Akankah Obama melanjutkan periode kepemimpinannya atau Romney menjadi pemimpin baru di Amerika Serikat? Hasil ini juga akan memengaruhi kebijakan Amerika Serikat 4 tahun ke depan terkait anggaran belanja, pajak, kesehatan, dan kebijakan luar negeri. Thank you. We'll continue with the counting. Ya saudara, untuk mengetahui berita terkini dari pemilihan Presiden Amerika, kita sudah tersambung dengan reporter Voice of America Aryatna Budianto. Ya selamat pagi Aryatna waktu Indonesia. Bagaimana perkembangan terakhir dari pemilu Presiden Amerika saat ini? Ya selamat pagi Teguh. Ya, saat ini pemilu masih berlangsung pada 50 negara bagian Amerika Serikat, termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC, di mana TPS di Washington DC baru akan ditutup pada pukul 8 waktu setempat atau sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang tercepat TPS baru akan ditutup pada pukul 7, jadi sesaat lagi di sejumlah negara bagian. Dan berbeda dengan di Indonesia, di Amerika Serikat pemilu tidak mengenal sistem sentralisasi seperti kalau di Indonesia ada KPU. Di sini semua tata cara pelaksanaan bahkan hingga penghitungan suara itu tergantung atas kebijakan negara bagian masing-masing. Nah, seperti apa berlangsungnya pemilu pada hari ini? Kita ikuti liputan berikut. Inilah Gereja St. James yang menjadi salah satu TPS di kota Alexandria, negara bagian Virginia. TPS ini sudah membuka pintu sejak jam 6 pagi untuk mengakomodasi para pemilih yang ingin memberi suara mereka sebelum berangkat kerja. Jika ada pemilih baru yang belum tahu proses pemilihan, TPS menyediakan petugas yang akan membantu, bahkan menunjukkan langkah-langkah untuk memilih, termasuk penggunaan mesin pemungutan suara. Di negara bagian Virginia, pemilih mempunyai 2 cara memilih, dengan kertas suara atau melalui mesin. Menurut Sumaya, penanggung jawab TPS Gereja St. James ini, sistem kertas suara lebih disukai karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat. And so the last 2 elections we've used paper ballots and people have been very happy and receptive and actually prefer that over the electronic machine. Setelah memilih, setiap orang menerima stiker yang bertanda I voted. Artinya, saya telah memilih. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, Teguh dan juga pemirsa Kompas TV. Menurut jajak pendapat dari berbagai media dan juga berbagai organisasi independen, saat ini Barack Obama secara electoral vote itu masih unggul sangat tipis dibandingkan dengan Mitt Romney. Namun persaingan sangat ketat. Ini istilahnya di Amerika adalah neck to neck. Jadi siapapun bisa saja unggul malam ini, tidak bisa dapat diprediksikan. Berbeda dengan pemilu pada tahun 2008 di mana kira-kira pukul 10 malam Amerika Serikat sudah bisa mengetahui bahwa Barack Obama telah unggul jauh di atas kandidat Partai Republik saat itu, yaitu John McCain. Nah, namun walaupun hingga detik-detik terakhir Mitt Romney dan juga Paul Ryan masih melakukan kampanye di 2 negara bagian, yaitu di Pennsylvania dan juga Ohio. Nah, hal ini dilakukan karena 2 negara bagian ini belum dipegang oleh Partai Republik. Tapi meskipun demikian, Partai Republik yakin bisa meraih suara di negara bagian Virginia, Florida dan juga North Carolina. Dan ini memang suaranya sangat penting karena akan mendapatkan suara untuk 270 suara elektoral yang nantinya itu dibutuhkan untuk merebut Gedung Putih. Dan Ohio ini menjadi kunci karena biasanya presiden yang terpilih itu memenangkan negara bagian Ohio. Dan nanti akan
setelah mereka menyelesaikan kampanyenya di Ohio dan di Pennsylvania, kedua pasangan yaitu Romney dan juga Paul Ryan akan kembali ke Boston, akan datang ke gedung di belakang saya, Boston Convention and Exhibition Center, untuk memantau hasil perhitungan pemilu. Nah, sambil mereka menunggu hasil perhitungan pemilu, akan diadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah diadakan sebuah hiburan. Ada penyanyi, kemudian juga ada band yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan juga membuat massa dari Partai Republik menjadi tenang. Nah, untuk sementara demikian laporan dari Boston, negara bagian Massachusetts. Sekarang kita beralih ke Chicago. Ya, Retno, terima kasih atas laporan Anda dari Chicago. Sekarang ini saya sedang berdiri di depan McCormick Place. Ini merupakan sebuah convention center di kota Chicago, kota di mana Presiden Obama dulu menjadi senator dan sekarang di mana ia sedang berada. Di belakang saya ini dalam beberapa jam diharapkan tentunya oleh kubu Obama akan menjadi lokasi pesta pora untuk merayakan kemenangannya di masa jabatan yang kedua. Tapi apakah demikian? Tentunya kita masih harus menunggu. Seperti disampaikan teman-teman tadi, pemilu masih berlangsung di Amerika Serikat, khususnya pemilu di negara bagian kunci seperti Virginia yang mungkin dalam 1 jam lagi kita bisa mengetahui hasilnya, dan kemudian juga Ohio, Florida, dan New Hampshire. Kota-kota yang disebut, negara bagian yang disebut sebagai swing states atau battleground states, di mana benar-benar jibaku mati-matian antara kubu Obama dan kubu Mitt Romney. Meski demikian, meski Mitt Romney sampai saat hari ini pun, hari H, hari pemilu, masih terus melakukan kampanye, tidak demikian halnya dengan Presiden Obama. Tadi dia sudah mengunjungi lokasi ini untuk melihat persiapannya, karena di lokasi inilah nantinya akan ada sekitar 3.000 orang pendukungnya, kemudian donor, relawan kampanye yang selama ini mati-matian membantunya selama 17 bulan kampanye. Sekitar 3.000 orang akan berada di sini untuk tentunya diharapkan merayakan kemenangannya. Berbeda dengan kemenangan tahun 2008 lalu saat pesta perayaannya dilakukan di Grant Park, kira-kira sekitar 2 km dari sini, yang dihadiri 240.000 pendukung Barack Obama. Memang moodnya dipastikan malam ini akan berbeda ya, energinya tidak akan semeriah seperti di Grant Park. Meskipun demikian, tampaknya kubu Presiden Obama tidak terlalu khawatir. Buktinya hari ini mereka lebih konsentrasi. Presiden Obama tinggal di kediaman pribadinya di Hyde Park di kota Chicago ini untuk makan siang dan makan malam bersama keluarga, dan juga melakukan satu lagi tradisi pemilu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Barack Obama, yaitu main basket. Karena selama ini setiap pemilu Presiden Obama selalu main basket. Pada satu-satunya pemilu di mana ia tidak main basket, yaitu pada pemilu pendahuluan melawan Hillary Clinton di New Hampshire tahun 2008, ia kalah. Jadi tentunya kubu Presiden Obama tidak mau ambil resiko dan mereka tetap melaksanakan ritual tersebut pada hari ini sebelum Presiden Obama selesai makan malam dan akan segera menuju ke lokasi ini beberapa jam lagi. Ya, demikian seperti itu laporan yang dapat kami sampaikan dari kota Chicago. Nantikan laporan kami berikutnya di kira-kira jam berita siang Anda. Laporan dari Washington DC, dari kota Boston dan juga kota Chicago, markas Mitt Romney dan markas Barack Obama. Anda dapat menyaksikan betapa seru dan betapa ketatnya pemilu di Amerika Serikat. Dan kami tim VOA akan terus melaporkannya untuk Anda pemirsa Kompas TV. Kembali ke Anda di studio di Jakarta. Iya, baik, terima kasih Pesi dan teman-teman dari VOA. Tadi sebelum ada Retno, kemudian juga ada Ariadne. Tadi menarik juga bagaimana Obama juga masih percaya bagaimana ritual main basketnya bisa membawa keberuntungan. Dan saudara, dari Chicago kini kita kembali lagi ke Washington DC dan bergabung bersama reporter Kompas TV Kartika Oktaviana. Langsung segera kita akan sapa bersama. Selamat pagi waktu Indonesia, Vina. Bagaimana hasil polling terbaru dari pemilu Amerika Serikat saat ini? Center ini tepatnya di gedung Pres Nasional Amerika Serikat, di mana banyak sekali wartawan dari berbagai belahan dunia yang berkumpul untuk memantau. Terutama saat ini sedang genting-gentingnya semua warga Amerika, semua warga di sini menunggu hasil exit poll. Exit poll ini memang berbeda dari polling yang sudah dikeluarkan sebelum-sebelumnya. Kenapa disebut exit poll? Karena ini merupakan polling yang dilakukan oleh beberapa major atau jaringan media besar yang dilakukan kepada orang-orang yang baru saja vote. Makanya disebut sebagai
exit poll. Dan ini dilakukan oleh ABC, CNN, CBS, Fox, NBC, ini terlihat media besar. Dan memang ini masih belum banyak yang keluar. Baru saja CNN mengeluarkan sekitar pukul 6 lewat tadi satu yang dikeluarkan yaitu dari Virginia. Ini adalah salah satu swing state kunci. Dari yang saya pantau tadi di Virginia sendiri ternyata Romney menang dengan 53% dan Obama 45%. Tapi ini masih exit poll yang belum valid hasilnya sampai akhir nanti berbagai polling station di seluruh negara bagian ditutup. Jadi ini masih prediksi atau general trend umum dan belum hasil rigid hasil akhirnya. Dan sebenarnya exit poll ini mulai dirilis pada pukul 5 sore tadi waktu Amerika Serikat dan ini akan memberikan gambaran mana calon yang akan segera mendapatkan 270 electoral votes nantinya. Namun memang sejauh ini suara ketat sekali di kisaran antara 47, 48, 49% sehingga kita juga belum tahu pasti. Para wartawan di sini masih terus menunggu apakah hasilnya benar-benar jelas akan keluar malam ini atau tidak. Karena jika tidak ada suara mayoritas yang diperoleh oleh baik Obama maupun Romney, bisa jadi ini hasilnya baru akan keluar butuh harian, mingguan, bahkan beberapa waktu yang cukup lama untuk menentukan pemenang. Begitu Teguh. Ya, Vina, tadi Anda sempat menyebutkan bagaimana Romney saat ini unggul 53% kurang lebih atas Obama begitu ya. Nah, apakah ini juga akan menjadi satu analisa awal bahwa Romney akan unggul saat ini? Iya, tidak bisa dikatakan demikian karena memang kalau dari hasil polling yang kemarin-kemarin Obama leading di beberapa tempat seperti di Ohio, North Carolina dan ini memang masih belum bisa diprediksi. Ini kenapa memang Romney menang di Virginia karena memang Virginia benar-benar negara bagian yang ideal sekali untuk disebut sebagai swing karena ini berganti-ganti terus Teguh dan saudara. Kalau tahun 2008 memang memihak ke suara ke Obama, namun ada pergeseran suara di mana ada kekecewaan beberapa warga terhadap kebijakan ekonomi dan juga masalah unemployment atau pengangguran dan juga jumlah lapangan kerja dan ini memang menjadi masalah. Kita tidak tahu apakah hingga penghitungan nanti akhirnya Virginia benar-benar akan dimenangkan oleh Romney. Ini baru exit poll sementara dari CNN yang dirilis oleh CNN. Tapi kita masih terus ikuti perkembangannya. Tadi saya juga tadi pagi sempat mengunjungi salah satu polling station di Fairfax County, Virginia. Ini memang partisipasi politik masyarakat di Virginia, warga Virginia juga cukup tinggi. Ini memang polling stationnya sudah dibuka dari pukul 6 dan akan tutup pukul 7 malam ini. Jadi kita masih belum tahu, masih ada beberapa jam lagi Teguh untuk terlalu dini mungkin untuk sekarang menentukan hasilnya. Baik, itu tadi laporan langsung dari Kartika Oktaviana dan tentunya kami masih akan menantikan lagi informasi dari Anda nanti, Vina. Baik. Dan itu dia, tadi saudara Kartika Oktaviana melaporkan langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Dan Anda juga jangan lupa untuk menyaksikan spesial event pemilihan Presiden Amerika Serikat di Kompas TV hari ini dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan saudara, sebagai negara adidaya, hasil pemilu Presiden Amerika Serikat menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Kebijakan yang diambil Presiden Amerika Serikat di masa depan bisa saja berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Nah, salah satu yang penting bagi Indonesia adalah nilai perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup besar. Mayoritas komoditi yang diperdagangkan antara Indonesia dan Amerika termasuk ke dalam sektor non-migas. Nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 nilai total perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai lebih dari 23 miliar dolar Amerika. Tahun berikutnya meningkat hingga mencapai lebih dari 27 miliar dolar. Hingga Agustus tahun ini nilai perdagangan Indonesia Amerika Serikat sudah mencapai lebih dari 17 miliar dolar. Ya saudara, jangan beranjak dulu, selesai jeda kami akan hadirkan informasi utama yang diangkat oleh Harian Kompas yang terbit hari ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Situasi komedi terbaru. Kamu apa? Aku Brazil. Saya Cicahem. Cerita sehari-hari 7 muda-mudi, Devi, Lilis, Dani, Torang, Dipang, Irul, Aldo, ditambah Mas Joko. Bagaimana ramainya jika mereka tinggal dalam satu rumah.
Saksikan Paris Van Java setiap Kamis jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Rasakan semangat ala Kompas TV setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Dari berkarya cemilan cantik, Yummy, coklat chip cookies. mencoba menu andalan restoran, Harum sekali nih ya, ini salah satu makanan favorit saya. mengintip gaya Niki Tirta memasak, I'm not a chef, but I love to cook. mengupas dunia gria, Wow, Ya. ini home theater di basement ya. sampai kebutuhan informasi seputar showbiz, kami punya rekomendasinya. Saksikan Cemal Cemil, Ala Resto, Dapur Niki, Gria Gaya, Referensi. Di Kompas, Inspirasi Indonesia. Puluhan juta warga Amerika Serikat sudah memberikan suara untuk memilih kembali Presiden Barack Obama atau mengalihkannya kepada Mitt Romney, calon presiden dari Partai Republik. Tempat pemungutan suara yang pertama dibuka adalah di negara-negara bagian di sebelah timur Amerika Serikat, sementara Alaska akan menjadi penutup. Mitt Romney sudah memberikan suara di Belmont, Massachusetts, didampingi istrinya Ann saat memberikan suara di tempat pemungutan suara di dekat rumahnya. Sedangkan Presiden Obama sudah memberikan suaranya bulan lalu di kota asalnya, Chicago, dan menjadi presiden pertama yang memberikan suara sebelum hari pemungutan suara resmi. Kepala daerah yang mempromosikan pejabat bekas terpidana berarti mengabaikan amanat rakyat. Sebab secara moral, kepala daerah harus mengupayakan birokrasi bersih. Surat edaran yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pejabat bekas terpidana korupsi. Jika tidak, hal ini tentu akan membuat luka di hati rakyat, karena kepala daerah bekerja atas amanat rakyat. Selama ini, penerapan pengelolaan sampah adalah dari sumber rumah tangga atau masyarakat. Langsung dibuang ke tong sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas gerobak, baik dari partisipasi masyarakat atau RW yang diangkut ke TPS. Namun kini, sampah ternyata dapat dikelola dengan mendirikan bank sampah. Dengan adanya bank sampah, rakyat jadi lebih peduli lingkungan, tidak lagi membuang sampah sembarangan, dan bisa lebih sejahtera dari sampah. Informasi mengenai pengelolaan bank sampah dan beragam berita lainnya bisa Anda dapatkan di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 7 November 2012. Selamat pagi saudara, apakah Anda sudah memperbarui informasi Anda pagi ini? Nah, jika belum, kami mengajak Anda untuk melihat apa saja yang menjadi sorotan utama di Harian Kompas Rabu 7 November 2012. Dan untuk mengulasnya dan melihat apa saja yang menjadi perhatian khusus, Harian Kompas hari ini sudah hadir bersama saya Ninuk Mardiana Pambudi, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Selamat pagi Mbak Nino. Selamat pagi Glory. Iya. Mbak Nino, hari ini cuaca di Jakarta, mungkin sebagai warga Jakarta dan juga daerah-daerah sekitarnya sudah mulai merasakan ada perubahan, tidak hanya panas tapi sudah masuk ke musim hujan. Walaupun diperkirakan musim hujan puncaknya akan terjadi bulan Januari 2013, tapi beberapa daerah di Jakarta terutama dan juga daerah-daerah lain di Indonesia ini sudah mulai terendam banjir. Nah, Kompas menyoroti terutama para pengungsi atau menjadi korban banjir ini. Seperti apa keadaan mereka? Ya, ini banjir ini sudah terjadi di beberapa daerah ya, tapi terutama yang sudah yang meluas ini yang di Sumatera Utara. Sekarang kemarin ada di Lubuk Pakam, sekarang malah sebelumnya ada di Serdang Bedagai, ternyata sekarang sudah sampai di Lubuk Pakam dan jumlah rumah yang terendam tuh menjadi 2008 rumah. Nah, ini
banjir ini kan sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini ya, secepat ini. Musim hujan kan ibaratnya baru mulai tapi sudah mulai banjir, dan ternyata penyebabnya ini dugaan kuat adalah pembalakan liar, hutan itu yang ditebang secara liar, dan juga alih fungsi hutan menjadi kebun sawit yang arealnya luas sekali memang di Sumatera Utara ini, karena rupanya dianggap sawit ini tanaman menguntungkan ya, jadi bukan hanya perusahaan besar tapi juga petani beralih fungsi mengalihkan tanamannya menjadi sawit. Nah, ini rupanya yang ikut mempengaruhi lingkungan setempat gitu, dan kita juga mendapat informasi di daerah Kalimantan Tengah itu di daerah Katingan juga sudah mulai ada rumah yang terendam, ratusan rumah lah ya. Baik Mbak Nino, kita beralih sedikit ke masalah korupsi ini yang menjadi hal menemuka juga di Harian Kompas hari ini, bahwa memang beberapa pejabat daerah yang melakukan korupsi ini masih dipromosikan untuk menjabat kembali. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jadi kita melihat bahwa mereka yang dipromosikan kembali ini adalah para bekas pejabat yang sudah terpidana korupsi dan sudah dihukum. Nah, ini diangkat lagi. Indikasinya adalah mereka ini tim suksesnya para petahana gitu lah. Ya memang harus ada aturan yang tegas lah ya, karena kan ini melukai rasa keadilan masyarakat gitu ya, dan pemerintah sendiri sudah, Presiden bahkan ya mengkampanyekan untuk memberantas korupsi, tetapi praktek di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, Menteri Dalam Negeri memang sudah mengupayakan ada surat edaran yang melarang untuk diangkat kembali mereka yang pernah terpidana korupsi dan sudah menjalani hukumannya, itu tidak boleh lagi diangkat sebagai pegawai negeri gitu. Tetapi kan ternyata prakteknya masih ada. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya bukan hanya surat edaran, tetapi ada peraturan yang lebih tinggi lah tingkatnya. Kalau surat edaran itu kan sifatnya seperti imbauan ya. Nah, ini kalau bisa ada peraturan yang lebih mengikat, entah mungkin sampai tingkat undang-undang ya, atau paling tidak ada peraturan pemerintah atau ada keputusan presiden atau apalah gitu, tapi ada yang lebih kuat lah daripada sekedar atau SK Mendagri atau apa, tapi lebih mungkin memang tidak mudah sih, tapi harus diupayakan. Mbak Nino, kita beralih ke mancanegara. Nah, kali ini benua Amerika atau negeri Paman Sam ini sedang terbagi dua, merah dan biru, karena memang kemarin atau juga hari ini waktu Indonesia tengah diadakan pemilihan presiden. Nah, apa prediksi Kompas untuk kedua kubu ini? Ya, kami sih melihat dari dari polling yang dilakukan oleh sejumlah lembaga gitu yang memang kelihatannya Presiden Obama ini akan terpilih lagi dengan margin yang tipis ya, sebenarnya margin yang tipis, tapi memang ada 9-11 daerah yang negara bagian yang disebut swing vote, itu yang bisa suaranya belum memastikan warnanya mau merah atau mau biru. Nah, ini tetapi katanya kalau misalnya Obama bisa meraih 3 negara bagian saja, kemenangan itu akan menjadi milik dia gitu. Tapi saya pikir yang paling menarik lepas dari apakah Obama atau Romney yang akan menang, itu adalah dampaknya buat kita lah di Indonesia atau masyarakat dunia. Nah, buat Indonesia jelas bahwa sebenarnya kalau Presiden Obama yang menang, kita masih bisa mengharapkan dukungan. Kan Presiden Obama sudah 2 kali datang ke sini dan sudah menyebut Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Nah, itu harusnya kita bisa memainkan peran lebih besar lagi ya. Mbak Nino, kita juga masih berbicara soal daerah, namun kali ini adalah informasi menarik dan juga tentunya kabar baik, karena banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan sampah ini untuk kembali dipergunakan atau juga ditukar mungkin ini ya, untuk menjadi bahan sembako, kebutuhan sehari-hari, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan listrik dan lain sebagainya. Ini terjadi di Malang. Yang kali ini yang kita tampilkan dari daerah Malang, walaupun ini mungkin tidak orisinal Malang ya, tetapi saya pikir ini bisa tetap menjadi contoh, karena yang disoroti oleh Kompas kali ini tuh adalah daerah Sukun di Kota Malang gitu ya. Masyarakat daerah ini bisa hijau dan bersih begitu. Ternyata untuk mengelola lingkungannya ini mereka meminjam uang sebesar 1,5 juta dari bank sampah. Nah, yang unik adalah pengembaliannya tidak perlu dengan uang, tetapi dibayar dengan dicicil dengan sampah kering, plastik, kaleng bekas, kertas dan sebagainya. Nah,
uangnya ini kemudian menjadi uang untuk komunitas itu sendiri, sehingga kegiatan mereka sehari-hari yang bersifat komunal, ya misalnya urusan kebersihan atau kegiatan-kegiatan RW lainnya, pertemuan-pertemuan itu tidak perlu minta iuran dari warga lagi, bisa dibiayai dari sampah yang mereka setorkan kepada bank sampah. Terima kasih Mbak Ninu atas ulasannya. Dan bagi Anda saudara yang ingin menyimak apa saja informasi lainnya selain yang telah dibahas tadi, dapat langsung membaca di Harian Kompas Rabu 7 November 2012. Saya Glory Oyong, sampai jumpa. Cara masak ala Niki Tirta. Memilih bahan-bahan, takaran bumbu, tata olahan, sampai kling, kuliner siap sedia. I'm not a chef, but I love to cook. Yeah. Dapur Niki, Kompas, Inspirasi Indonesia. F1 GP 2012 di Kompas TV live. Dokumenter epik tentang usaha memaknai hakikat manusia. Becoming a Man. Kompas, Inspirasi Indonesia. Spesial 7 November. Obama versus Romney. Saksikan laporan langsung Kartika Oktaviana. 7 November jam 10 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Sebuah minibus carry menghantam dua sepeda motor di Jalan Raya Garuda Tasikmalaya, Jawa Barat tadi malam. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor mengalami luka kritis dan dua orang lainnya luka ringan. Akibat kejadian ini, jalur lalu lintas menuju Tasikmalaya Ciamis mengalami kemacetan panjang. Hingga kini sopir minibus masih dalam pencarian petugas polisi. Di Depok, Jawa Barat, seorang pencuri babak belur dihakimi massa saat kedapatan mencuri sepatu di masjid yang berada di sebuah kampus di kawasan Margonda. Petugas bahkan terpaksa melepas tembakan ke udara guna membubarkan massa dan mengevakuasi pelaku. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi ini lantaran terdesak ingin membeli susu untuk anaknya yang masih berusia 6 bulan. Kasus ini hingga kini masih ditangani Polsek Beji, Depok, Jawa Barat. Angin kencang disertai guguran hujan melanda kampung Sindang Raja, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaliyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat malam tadi. 27 rumah mengalami kerusakan akibat disapu putaran angin. Tiupan angin juga menumbangkan sebuah pohon besar yang kemudian menimpa sebuah rumah dan masjid hingga mengalami rusak berat. Beruntung, tidak ada satupun korban jiwa akibat peristiwa ini. Hingga saat ini belum ada upaya maupun penanganan khusus dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. Warga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sejak 2 hari terakhir ini sulit mendapatkan BBM jenis solar. Kelangkaan solar ini diakibatkan terlambatnya mobil tangki dan berkurangnya jatah solar dari depo Pertamina ke semua SPBU yang ada di Sinjai. Akibat pengurangan jatah ini, stok solar tidak mencukupi kebutuhan solar warga Sinjai. Kondisi pun diperparah dengan habisnya stok premium. Salah satu SPBU di Biringere bahkan terpaksa tutup karena tak dapat melayani kebutuhan BBM pelanggan. Ya saudara, itulah tadi rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang hari kemarin di sejumlah daerah yang kami rangkum dalam Kilas Nasional. Ya, dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami Dian Ardianti di Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui informasi dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Dian. Ya, selamat pagi Teguh dan Fiba, apa kabar? Kabar baik kami di sini di Jakarta. Silakan Dian dengan informasi selengkapnya. Iya, saudara, hari ini kami akan hadirkan dua informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Yang pertama adalah Polda Jawa Timur mengagalkan peredaran senjata api mainan atau airsoft gun ilegal di Surabaya.
Polisi mengamankan puluhan airsoft gun laras pendek dan panjang, serta ratusan butir peluru tajam. Puluhan senjata api mainan atau airsoft gun ilegal ini diamankan dari tangan tersangka ER. ER sebelumnya ditangkap di rumahnya di Surabaya. Selain puluhan senjata api mainan, polisi juga mengamankan ratusan butir peluru tajam. Tersangka ER dijerat Undang-Undang tentang Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita ungkap di wilayah Surabaya, pelakunya kita amankan, senpi laras panjang US Karaben, dengan yang lain ini merupakan senpi gas gun, ya gas gun yang ada ini senjata. Atap plafon 2 ruang kelas SD Negeri Rogotrunan 1 di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat runtuhan bangunan SMP Islam yang masih dalam proses pembangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Atap plafon 2 ruang kelas SDN Rogotrunan 1 Lumajang, Jawa Timur ini ambruk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Ambruknya plafon ruang kelas 1 dan kelas 2 ini akibat runtuhnya material bangunan sekolah SMP Islam yang tepat bersebelahan dengan SDN Rogotrunan 1. 2 siswa kelas 2 yakni Bintang dan Siti Mariam mengalami luka memar. Menurut keterangan saksi, runtuhnya plafon 2 ruang kelas SDN Rogotrunan 1 ini akibat adanya batu bata yang roboh ke 2 ruang kelas tersebut. Pihak SMP Islam akan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Tadi yang waktu apa nggak main? Belajar. Waktu belajar. Terus waktu belajar terus kena ini ya, kena runtuhan bangunan ya. Kena apanya deh? Kaki itu ya? Kena kaki. Gimana, sakit nggak? Kita nanti akan kumpulkan bahan keterangan, bahan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan apakah ada unsur pidananya atau bukan. Dari situ nanti kita kasih perkembangan seperti apa kondisi. Selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil beberapa saksi untuk mengetahui apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Abdul Rahman, Lumajang, Jawa Timur. Ya, demikian laporan kami dari Surabaya, Jawa Timur. Kini kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Iya, baik. Terima kasih dari Jawa Timur atas laporannya Dian Adrianti. Iya, dan saudara selanjutnya kami ada informasi atau mau menanyakan juga informasi dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kami sudah terhubung dengan Biro Makassar bersama rekan Amanda Rizky yang akan menyampaikan informasinya. Ya, silakan Amanda. Sulawesi Selatan. Pasca kebakaran gardu PLTU Telo Makassar pada tanggal 31 Oktober lalu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Namun, sejauh ini polisi masih menyalir tidak ada unsur sabotase oleh oknum tertentu pada kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran gardu PLTU Telo Makassar yang terjadi pada 31 Oktober lalu masih terus diselidiki oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, Polda Sulselbar yang menurunkan tim laboratorium forensik telah memeriksa 13 orang, diantaranya beberapa teknisi yang bertugas serta satpam yang melakukan penjagaan saat kejadian. Dari kesimpulan sementara kita ini diakibatkan karena adanya kebakaran pada arus pendek ya, pada trafo. Yang terjadi pada 31 Oktober lalu masih terus diselidiki oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, Polda Sulselbar yang menurunkan tim laboratorium forensik telah memeriksa 13 orang, diantaranya beberapa teknisi yang bertugas serta satpam yang melakukan penjagaan saat kejadian. Dari kesimpulan sementara kita ini diakibatkan karena adanya kebakaran pada arus pendek ya, pada trafo SWT 2. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Subandrio, Koordinator Chip Electronic Control PLTD. Apakah ini dalam kebakaran apakah ada unsur kesengajaan atau gimana? Untuk sementara belum ditemukan seperti itu, baru maupun unsur-unsur sabotase dan unsur teror itu tidak ditemukan ya. Sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Rabu malam ini mengakibatkan putusnya pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan Barat.
Pemadaman berkala pun sempat dirasakan warga setelah kebakaran terjadi. Amanda Rizky, Wahyu Ruslan, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, demikianlah informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kini kita kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Baik, terima kasih Amanda Rizky dan teman-teman dari Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Dan saudara, usai jeda ini ada informasi bagi para pecinta dari dunia olahraga, termasuk Teguh. Iya, itu pasti. Itu pasti yang akan disampaikan oleh rekan Yan Rahman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baru di Kompas TV. Cooking show yang bukan sekedar masak-memasak. Passion ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berkreasi di dapur, sambil cerita ini dan itu. Spice of Life, Jumat jam 7:30 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Beragam informasi perihal pertanian, peternakan, hortikultura, dan lainnya. Dikemas spesial untuk menambah wawasan dalam perpustakaan memori Anda. Karena menanam baik, tentu memetik hasil yang baik. Saksikan Sukatani. Kompas, inspirasi Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Serial epik kapal megah dan fenomenal. Today we start building not a ship, but a legend. Siapa sangka ada konflik di balik pembuatan dan perjalanannya. Titanic, Blood and Steel. Mulai 18 November, setiap hari Minggu jam 10 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Dokumenter epik tentang usaha memaknai hakikat manusia. Melalui cobaan-cobaan berat. Untuk satu tujuan. Becoming a man. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, salam sport Kompas Pagi. Ya, apa kabar Anda saudara di pagi ini? Di pagi yang penuh semangat ini saya akan membawakan sejumlah informasi pilihan dari dunia olahraga. Dan informasi akan saya awali dari arena tenis London. Roger Federer mengawali langkahnya di turnamen ATP World Tour Finals dengan kemenangan. Unggulan kedua ini tak menemui kesulitan berarti saat menghadapi Janko Tipsarevic. Sama halnya dengan Novak Djokovic menghadapi Jo-Wilfried Tsonga. Djokovic menang 2 set langsung. Roger Federer mengawali langkahnya di turnamen ATP World Tour Final dengan kemenangan. Bertanding di O2 Arena, Roger Federer yang tergabung di grup B hanya membutuhkan waktu 1 jam 9 menit untuk mengalahkan Janko Tipsarevic. Petenis Swiss ini menang straight set 6-3, 6-1. Federer sudah menunjukkan dominasinya sejak awal dengan mematahkan servis Tipsarevic di game kedua untuk unggul 2-0. Federer pun merebut set pertama dengan skor 6-3 dalam waktu 30 menit. Di set kedua, Tipsarevic sempat merebut game pertama, namun Federer kemudian tak terbendung dan merebut set ini dengan skor 6-1. Novak Djokovic juga meraih kemenangan di pertandingan pertamanya di turnamen ATP World Tour Finals. Djokovic menghentikan perlawanan Jo-Wilfried Tsonga dalam pertandingan straight set 7-6, 6-3 yang berlangsung selama 99 menit. Djokovic mencatat 24 pukulan kemenangan dan meraih 13 dari 19 poin yang bisa didapat lewat servis. Adapun Tsonga melakukan 26 kesalahan dan 13 diantaranya saat melepaskan pukulan forehand.
Ya, kita ke laga basket NBA, saudara. Walau tanpa diperkuat pemain andalannya, Dirk Nowitzki yang masih dalam masa penyembuhan setelah operasi artroskopik, Dallas Mavericks berhasil mengalahkan Portland Trail Blazers 114-91 dan berikut cuplikannya. Di American Airlines Center, 3-point O.J. Mayo yang merayakan ulang tahunnya ke-25 menjadikan Dallas unggul 15-6. Aksi layup Darren Collison tak terbendung dan menambah poin Mavericks 29-18. Di kuarter kedua, Portland bermain lebih agresif. Jump shot LaMarcus Aldridge berhasil menyamakan poin 45-45. Spin hook dari Chris Kaman kembali membuat tuan rumah unggul 1 bola 53-55. Di kuarter ketiga, pertandingan sempat berjalan ketat. Lemparan 3 angka Sasha Pavlovic menjadikan skor 75-73. Mayo yang tampil impresif juga menjadikan bola melalui tembakan 3 angka. 83-77 Dallas masih memimpin. Di kuarter keempat, Mavericks semakin tak terbendung. Perbedaan 5 bola terjadi usai steal dan layup sempurna dari Dominic Jones. Layup Chris Kaman semakin menjauhkan perolehan poin menjadi 108-91 dan pertandingan berakhir dengan skor 114-91 untuk keunggulan Dallas Mavericks. Ya, kita beralih ke arena Formula 1, saudara. Persaingan menuju juara balap Formula 1 hanya tersisa untuk 2 orang, yaitu pembalap dari tim Red Bull, Sebastian Vettel, dan dari tim Ferrari, Fernando Alonso, dengan selisih 10 poin dan menyisakan 2 seri. Siapakah yang akan berjaya di akhir musim ini? Sebastian Vettel tengah berada di puncak klasemen sementara Formula 1 dengan raihan 255 poin. Di urutan kedua menguntit Fernando Alonso dengan 245 poin. Sementara di urutan ketiga Kimi Räikkönen yang tercepat di GP Abu Dhabi dengan urutan 198 poin. Dengan menyisakan 2 seri, praktis hanya Vettel dan Alonso yang berpeluang meraih titel juara umum Formula 1 2012. Persaingan sengit dipastikan bakal tersaji di seri berikutnya yang akan dilangsungkan di sirkuit di Amerikas Austin, Texas, Amerika Serikat. Sirkuit ini untuk kali pertama digunakan menjadi ajang balap jet darat. Otomatis kedua pembalap pun belum tentu mengetahui seluk-beluk sirkuit di Amerikas. Strategi dan keahlian akan menentukan siapa yang akan finish tercepat. Alonso tentu tak ingin Vettel bisa finish tercepat. Disinilah harapan terakhir pembalap asal Spanyol untuk mengkudeta Vettel di puncak klasemen. Jika Vettel berhasil meraih podium pertama dan tambahan 25 poin, maka kans pembalap Jerman untuk menjadi juara umum Formula 1 untuk kali ketiga secara beruntun terbuka lebar. Memang sulit mengalahkan pembalap kelahiran 25 tahun silam. Selain mempunyai modal skill yang mumpuni, Vettel pun mempunyai mental juara yang kuat. Terbukti di GP Korea, ia berhasil mengkudeta Alonso di puncak klasemen, dan di GP Abu Dhabi, walaupun ia start dari pit lane, pembalap Red Bull ini berhasil finish di posisi ketiga. Namun apapun bisa terjadi di sisa 2 seri. Jika Dewi Fortuna lebih memihak Alonso, bukan tidak mungkin dia berhasil mematahkan dominasi Vettel di ajang Formula 1. Ya, kita ke balap MotoGP. Hasil apapun di seri terakhir MotoGP di Valencia tak lagi menentukan dalam perebutan gelar juara dunia. Namun untuk sejumlah pembalap, kemenangan di seri ini tetap masih amat layak diburu. Titel juara dunia 2012 sudah jadi milik pebalap Yamaha Jorge Lorenzo. Meskipun musim 2012 belum tuntas sepenuhnya, masih ada 1 balapan lagi di Valencia hari Minggu mendatang yang masih menanti untuk dijalani. Meski sudah tak ada persaingan perebutan gelar juara dunia, bukan berarti balapan tak akan berlangsung seru. Meski telah memastikan gelar juara dunia musim ini, Lorenzo boleh jadi amat ingin menang di seri penutup demi membuktikan kelayakan menjadi kampion musim ini. Apalagi ini ada balapan kandangnya. Sementara Dani Pedrosa yang juga asal Spanyol pasti ingin menutup musim sebaik mungkin di hadapan para pendukungnya. Terlebih di Phillip Island lalu, pebalap Repsol Honda ini gagal meraup angka sehingga turut membuat Lorenzo melenggang ke tahta juara dunia. Ambisi lain diusung Casey Stoner, pebalap Australia menjadi pemenang di Phillip Island ini tetap akan berusaha tampil impresif karena balapan nanti adalah kali terakhir Stoner berlaga di lintasan balap MotoGP sebelum memasuki masa pensiun. Selain 3 nama tadi, Valentino Rossi dari Ducati juga mempunyai motivasi tersendiri.
Buat Rossi, balapan nanti akan menjadi yang terakhir di atas Desmosedici, karena pada mulai musim depan si Italiano akan kembali membela Yamaha. Rossi bahkan masih berpeluang naik ke posisi 5 klasmen yang kini dihuni Alvaro Bautista dengan 165 poin. Namun pebalap San Carlo Honda Gresini ini pasti tak akan mau mengalah begitu saja, karena ingin menyegel dengan manis musim terbaiknya di MotoGP. Sebelumnya ia hanya 2 kali finish di posisi ke-13 klasmen akhir. Ya, Malaga memastikan meraih 1 tiket ke babak 16 besar dari Grup C. Meski hanya bermain imbang dengan Milan di laga Grup C Liga Champions. Selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana. Spesial 7 November, Obama versus Romney. Saksikan laporan langsung Kartika Oktaviana, 7 November jam 10 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Baru mulai November. Petualangan kompetisi memasak. Tiga koki memasuki pelosok berburu resep lokal. No Kitchen Required, mulai 16 November, setiap Jumat jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Then let's begin. Bangun pagi, langsung cari-cari inspirasi. Kucek mata, ambil remote, langsung pilih Kompas TV. Ngobrol bareng Panji di talk show bergizi. Lihat segala sesuatu dari tiap sisi. Atau menertawakan kegalauan malam minggu Miko yang lucu sekali. Bisa ikut masak bersama, dapat manfaat tanpa kolesterolnya. Sama koki yang keren gayanya, biar masakan rumah gak gitu-gitu aja. Untuk mereka di Indonesia, penikmat stand komedi akan bahagia. Karena acara stand up bertaburan, komika terbaik tanah air kita. Tapi sehebatnya kita, kan rontok kalau tubuh tak berolahraga. Jangan lewatkan info terpanas di berita Kompas Syarat dengan aksinya. Pastikan selalu kita punya banyak pilihan di layar kaca. Selamat tinggal hari menjemukan, pagi hingga malam tak akan bosan. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Indonesia perlu inspirasi selalu. Pastikan Kompas TV saluran pilihanmu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Indonesia perlu inspirasi selalu. Pastikan Kompas TV saluran pilihanmu. Ya, terima kasih Anda masih di Sport Kompas Pagi. Saudara, 2 laga penyisihan Liga Champions di Grup D berakhir imbang. Real Madrid imbang 22-2 melawan Borussia Dortmund. Hasil yang sama juga diraih Manchester City dan Ajax Amsterdam. Sekali lagi di penghujung babak pertama, gol bunuh diri Alvaro Arbeloa membuat skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Dortmund. Di babak kedua, Madrid yang Ozil jadi penyelamat lewat tendangan bebas cantiknya pada menit ke-89. Di pertandingan lain Grup D, Manchester City kembali meraih hasil kurang maksimal. Lawan Ajax Amsterdam di Etihad Stadium, City tertinggal 2 gol lebih dulu setelah Siem de Jong mencetak 2 gol dalam kurun waktu 16 menit. City memangkas ketertinggalan lewat gol Yaya Toure pada menit ke-22. Di babak kedua, Sergio Aguero menyelamatkan muka City lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-74. Dua hasil imbang di Grup D ini masih menempatkan Dortmund sebagai puncak klasemen sementara Grup D dengan 8 poin dari 4 partai. Madrid berada di bawahnya dengan 7 poin, unggul 3 poin dari Ajax Amsterdam yang berada di posisi ketiga. Sementara City yang belum pernah menang masih berada di posisi buncit dengan 2 poin. Ya, saudara, di Grup C, Malaga memastikan meraih 1 tiket ke babak 16 besar dari Grup C. Hasil ini didapat setelah klub besutan Manuel Pellegrini itu membawa pulang 1 poin usai bermain imbang 1-1 di kandang AC Milan.
Ya saudara, hasil imbang juga terjadi dalam pertandingan di grup B antara Arsenal melawan Schalke. Tim besutan Arsene Wenger harus puas mengakhiri laga dengan skor sama kuat 2-2. Patkan kemelut di depan gawang Schalke. 8 menit berikutnya, Oliver Giroud menggandakan kedudukan melalui tim. Ya saudara, sementara di grup A, Paris Saint-Germain meraih kemenangan telak dalam lanjutan Liga Champions, menjamu Dinamo Zagreb. PSG menang dengan skor 4-0. Ya, Barcelona akan melakoni laga tandang ke markas Glasgow Celtic dalam lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions di matchday keempat, Kamis dini hari nanti. Dalam pertemuan pertama di Camp Nou, anak asuh Tito Vilanova cukup kesulitan menghadapi Celtic, meski akhirnya menang 2-1. Celtic sulit dikalahkan di kandang, terutama jika bermain di Liga Champions. Tim besutan manajer Neil Lennon pun akan membuat Barcelona frustrasi ketika kedua tim akan atau Barcelona yang akan mengakhiri laga dengan kepala tegak. Ya, dari pertandingan lain, saudara, harga diri Juventus dipertaruhkan saat menjamu Nordsjælland. Si nyonya tua pun terancam terdepak dari Liga Champions karena berada di posisi 3 klasemen, hasil dari 3 kali seri. Ini artinya Juve harus mengalahkan tamunya dari Denmark saat menjamu di Juventus Stadium. Juventus akan kembali bertemu Nordsjælland pada laga lanjutan penyisihan grup Liga Champions. Harga diri si nyonya tua pun dipertaruhkan saat menjamu tamu dari Denmark di Juventus Stadium pada matchday 4 fase grup E Liga Champions. Juventus memang belum terkalahkan di fase grup Liga Champions. Namun, selalu bermain imbang di 3 matchday tentu membuat harga diri La Vecchia Signora terusik. Pertemuan pertama kedua klub 2 pekan lalu di Parken Stadion cukup alot dan berakhir imbang 1-1. Jika masih memeragakan permainan serupa saat menjamu Nordsjælland, mustahil Juventus bisa meraih kemenangan perdana mereka di grup E. Dengan hanya mengantungi 3 angka, posisi Juve di fase grup semakin terancam. Juventus harus meraih kemenangan di 3 laga terakhir jika ingin mendapatkan kembali status mereka sebagai raksasa Eropa. Penampilan si nyonya tua musim ini bisa dibilang kurang meyakinkan untuk bersaing di Liga Champions. Sementara sang tamu dari Denmark tampak percaya diri meski berstatus debutan di Liga Champions. Nordsjælland yang berada di posisi juru kunci pun hanya terpaut 2 angka dari Juve. Lalu, bagaimana pertaruhan harga diri Juventus di kandang sendiri? Ya saudara, demikian informasi dari dunia olahraga, dan Kompas Pagi akan dilanjutkan dengan Fiba dan Teguh tentunya dengan informasi dari dalam negeri. Saat lagi, jangan kemana-mana. Kidung yang pintar tak menjadikan sakitnya untuk berhenti belajar. Tapi yang pertama kamu harus pikirkan adalah konsepnya, ya. Sementara Linda sibuk dengan dunia dan ragam masalahnya. Hidung. Saksikan Duet episode 10 November jam 8 malam di Kompas TV. Beragam informasi perihal pertanian, peternakan, hortikultura, dan lainnya dikemas spesial untuk menambah wawasan dalam perpustakaan memori Anda. Karena menanam baik, tentu memetik hasil yang baik. Saksikan Sukatani. Kompas, Inspirasi Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Masak-memasak ala urban. Tapi kita di sini nggak boleh terlalu berisik karena ayamnya itu gampang stres. Inspirasi seputar cita rasa. Oke, untuk kali ini saya akan memasak dengan ayam broiler karena saya akan memasak chicken nugget. Macam bumbu dapur, sayur mayur nan segar. Semua
bisa didapat di lahan sendiri. Urban Cook, setiap Rabu jam 7:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ya, Anda masih bersama Kompas Pagi. Saudara, sebuah kardus yang diduga berisi bom buku ditemukan di sebuah kamar indekos di wilayah Jakarta Barat. Ya, pasca penemuan ini polisi Resor Jakarta Barat berhasil menangkap 1 tersangka. Pasca ditemukannya benda mencurigakan berbentuk buku, polisi Resor Jakarta Barat menangkap 1 tersangka yang sebelumnya tinggal di kamar indekos tempat bom buku ditemukan. Tersangka dengan inisial DI ditangkap saat bekerja di salah satu rumah makan di Grogol, Jakarta Barat. Tersangka kini berada di Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Benda yang diduga bom buku ini ditemukan berada di sebuah kamar indekos di Jalan Satria 4 nomor 3 RT 14 RW 4 Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat. Di dalam buku terlihat sebuah baterai dan rangkaian kabel. Penemuan paket bom buku bukan kali ini saja terjadi, Fiba. Kita juga masih ingat pada 15 Maret 2011 ditemukan beberapa bom buku yang dialamatkan kepada sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang. Ya, salah satu bom yakni yang ditujukan kepada Ulil Absar Abdallah meledak dan melukai Kasat Reskrim Jakarta Timur serta 2 anggota polisi lainnya. Selanjutnya, saudara, ratusan rumah warga yang terendam banjir di Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara masih belum surut. Sebagian rumah warga harus terendam air dengan ketinggian air setinggi mata kaki. Banjir, longsor, dan petir masih berpotensi terjadi di Sumatera Utara, khususnya daerah pegunungan. Hal ini disebabkan fenomena alam akhir tahun dan pola awan yang bertahan cukup lama. Kondisi ini membuat warga korban banjir harus bersabar dengan banjir yang mengenangi rumah mereka selama 2 hari terakhir. Hingga kini, air masih mengenang di dalam rumah. Perabotan rumah pun terpaksa diungsikan ke rumah saudara. Inilah, barang-barangnya jangan dimasukkan dulu ke rumah gitu maksudnya. Oh, belum dimasukin rumah? Belum lah, orang airnya masih banyak itu. Jadi Bu, taruh di mana barang-barang? Barang ini lah, campur-campur aduk lah, ke tempat anak sana. Serak-serak lah, ke mana. BMKG Sumatera Utara memprediksi kondisi ini masih terus terjadi hingga Februari mendatang. Yang perlu diwaspadai selain banjir, longsor, terutama di perbukitan, itu kemudian angin kencang, puting-beliung juga masih perlu diwaspadai dan juga petir. Untuk itu, warga diimbau tetap waspada dan melakukan pengelolaan penyimpanan dokumen agar kehilangan barang-barang berharga tidak terjadi di kemudian hari. Bahri Nasri, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, setelah ramai diberitakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya akan menanggung seluruh biaya pengobatan Siti Masyito, anak berusia 9 tahun yang menderita kanker di perutnya. Kepastian ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan seusai menghadiri deklarasi anti tawuran pelajar di Depok, Jawa Barat. Heriawan telah memerintahkan pemerintah Kota Bekasi segera mengurus seluruh biaya pengobatan Siti Masyito yang akan diambil dari APBD Provinsi Jawa Barat. Siti Masyito adalah salah satu warga miskin yang sempat ditolak rumah sakit meski telah mengantongi jaminan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Saint Carolus, ia dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kenapa? Saya perintahkan, ini kan sebetulnya leading sektornya Bekasi ya. Iya. Bekasi, tetapi karena Bekasi di Jawa Barat, ketika saya mendengar berita seperti itu saya nggak tinggal diam. Saya langsung, sebentar saya jelaskan, itu kan kejadiannya di Bekasi. Tanggung jawab sesungguhnya ada di Kota Bekasi kan, tapi saya tidak mau tinggal diam karena Bekasi juga Jawa Barat. Oleh karenanya saat saya mendengar berita itu, saya langsung perintahkan ke Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk segera menangani. Menangani seperti apa, Pak? Seperti seharusnya harus ditangani. Biaya ditangani pemerintah, Pak? Tanggung seluruhnya pemerintah Jawa Barat. APBD Jawa Barat insya Allah ada uangnya. Pak, mencegahnya. Informasi lainnya, saudara, ribuan buruh di Subang, Jawa Barat kembali mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan unjuk rasa dan pertemuan dengan Bupati serta pihak terkait. Ya, mereka menuntut upah minimum kabupaten di Subang sebesar Rp1.551.000 per bulan. Namun pertemuan ini tidak menemui hasil yang diinginkan oleh para buruh. Ribuan buruh selanjutnya mengepung kantor Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Subang, Ojang Sohandi. Para buruh mendesak agar upah buruh di Kabupaten Subang tidak lebih kecil dari upah buruh di Bekasi dan Purwakarta.
Buruh menilai upah buruh di Subang saat ini yakni Rp860.500 sangat kecil. Mereka mendesak agar upah buruh naik menjadi Rp1.551.000 per bulan. Para buruh mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi, buruh Subang akan melakukan aksi mogok serentak dan memboikot Pilkada Bupati Subang 2013 mendatang, serta tidak akan membayar pajak. Ya, ini lagi-lagi ya, aksi buruh masih saja berlanjut ya. Ya, ini berat memang, dan karena sampai saat ini belum ada kesepakatan upah antara pengusaha dan buruh, pemerintah pun cenderung tidak tegas dalam menangani persoalan ini. Padahal kita tahu dampak kerugian akibat aksi demo buruh ini tidaklah sedikit. Saudara, jika kita lihat penanaman modal asing di negeri ini sepanjang 2 tahun terakhir terjadi peningkatan. Di tahun 2010 investasi asing di dalam negeri sebesar 16,2 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun ini terjadi peningkatan menjadi 18,2 miliar dolar AS. Begitu pula halnya dengan investasi dalam negeri yang meningkat dari tahun 2010 sebesar 60,6 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2011 menjadi sebesar 76 miliar rupiah, dan di tahun 2012 menjadi sebesar 65,7 miliar rupiah. Dan akibat demo massa buruh yang dimulai awal Oktober lalu, beberapa investor asing dan dalam negeri ini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Belum lagi sebanyak 6 perusahaan asing dan lokal siap hengkang di akhir tahun jika keamanan perusahaan dan pengusaha tidak terjamin. Saudara, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM membantah adanya perusahaan yang akan mundur dari Indonesia karena rencana kenaikan upah buruh. Ya, menurut BKPM, para pengusaha akan tetap berinvestasi di Indonesia selama pemerintah memberi jaminan keamanan. Wakil Presiden Budiono pun sepakat untuk menyejahterakan kehidupan para buruh. Rencana kenaikan upah buruh tidak mempengaruhi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hingga kini BKPM belum menerima laporan perusahaan yang akan hengkang dari negeri ini. Berdasarkan data BKPM, rencana kenaikan upah buruh bukan masalah bagi pengusaha selama pemerintah dapat menjamin keamanan usaha mereka. Pemerintah memperkirakan rencana kenaikan upah buruh hanya berdampak pada perusahaan menengah kecil. Jadi keluhan mereka terutama kalau untuk kaitan dengan upah minimum adalah perusahaan yang small medium, itu yang mengeluh. Tetapi kalau yang besar multinasional, kalau Anda bicara otomotif, Anda bicara yang consumer product, mereka nggak komplain lagi mengenai upah minimum because most of this minimum wage itu sudah dilampaui. Tetapi komplain yang paling besar itu adalah mengenai sweeping, mengenai jaminan keamanan. Pemerintah pun tampaknya mulai serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia demi kesejahteraan mereka. First, you may notice that lately there has been an increasingly assertive labor movement to demand better pay and work conditions. I think we must accept it as a product of our democratization process. And as such, we all should respect it accordingly. Improvements in the welfare of our working population is one of the top priorities of the government. Permasalahan tuntutan buruh memang sepatutnya mendapat perhatian penuh dan tindakan tegas dari pemerintah. Jika kesepakatan cepat dicapai, diharapkan tak ada penarikan modal atau investasi asing dari dalam negeri. Fira Fatima, Haris Setiawan, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sempat menjadi kontroversi, tank Leopard akhirnya tiba di Indonesia dan siap jadi bagian dalam pameran alat pertahanan ketahanan Indo Defense 2012. Leopard buatan Jerman ini berharga sekitar 16 miliar rupiah per unit. Rencananya tahun 2014 mendatang akan didatangkan 100 tank Leopard lainnya. 15 unit tank Leopard sudah mendarat di Indonesia. Awalnya Indonesia sempat memesan tank Leopard ke Belanda. Namun diprotes berbagai pihak. Tank Leopard dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Akhirnya pemerintah mengalihkan pesanan ke Jerman dan menyesuaikan pesanannya dengan kondisi geografis Indonesia. Leopard buatan Jerman ini berharga sekitar 16 miliar rupiah per unit. Rencananya tahun 2014 akan didatangkan lagi 100 tank Leopard lainnya. Tank Leopard yang diproduksi di Jerman memiliki berat sekitar 60 ton dan menggunakan mesin diesel dengan kapasitas bahan bakar sebanyak 1.160 liter.
Tank ini mampu berotasi 360 derajat dalam waktu 10 detik saja. Tidak hanya itu, kecepatan tank saat maju sekitar 68 km per jam dan 31 km per jam saat berjalan mundur. Tank Leopard memiliki daya jelajah sejauh 500 km. Tim Liputan Kompas TV. Informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Spesial 7 November, Obama versus Romney. Saksikan laporan langsung Kartika Oktaviana, 7 November jam 10 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Cara masak ala Niki Tirta. Kira-kira kita masak apa ya hari ini ya? Memilih bahan-bahan? Oke, pasta yang segar harusnya seperti ini memang. Dibuat langsung dengan tepung terigu. Takaran bumbu. Bisa juga untuk yang ini ditambahkan dengan ram sesuai selera. Tata olahan. Oke, sudah tercampur, kita tambahin garnish. Sampai cling. Kuliner siap sedia. Semua khas Niki Tirta. I'm not a chef, but I love to cook. Yeah. Dapur Niki. Kompas, Inspirasi Indonesia. Dokumenter epik tentang usaha memaknai hakikat manusia. Becoming a Man. Kompas, Inspirasi Indonesia. Selamat bergabung kembali di Kompas Pagi. Saudara, lagi-lagi penembakan terjadi di Amerika Serikat. Kali ini terjadi di California. Seorang pekerja di pabrik pengolahan daging menembaki rekan kerjanya pada 6 November, Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Iya, penembakan ini menewaskan seorang pria dan melukai 3 orang lainnya. 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sang pelaku penembakan juga melukai dirinya. Pria bersenjata yang diidentifikasi sebagai Lawrence Jones melepaskan tembakan di Apple Valley Farms di Fresno. Para korban kritis menderita luka tembakan di kepala dan punggung. Penembakan terjadi pada pagi hari 3 jam setelah Jones bekerja. Jones ditemukan polisi di trotoar yang berada di luar pabrik dengan luka tembak di bagian kepala. Jones diketahui pernah memiliki sejarah kriminal pada tahun 90-an dan saat ini sedang dalam pembebasan bersyarat. Ya, dan ironisnya juga kejadian ini terjadi pada saat pencoblosan sedang berlangsung atau pemungutan suara sedang berlangsung di Amerika ya. Jadi pengamanan ini harus lebih waspada lagi ya tentunya. Tentunya, ini bisa menjadi salah satu perhatian pemerintah di sana. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lain. Meskipun masih 1 bulan lebih Natal tiba di Paris, suasana Natal dengan lampu-lampu yang bergemelapan sudah terasa. Betul sekali, di depan salah satu pusat perbelanjaan seekor gajah kali ini yang menggunakan jubah Louis Vuitton memencet tombol untuk menyalakan lampu Natal. Iya, saudara, dapat Anda saksikan sendiri dengan pikuk seekor gajah yang didandani dengan jubah Louis Vuitton memencet tombol untuk menyalakan lampu Natal di salah satu pusat perbelanjaan sebagai tanda perayaan awal Natal. Dan sebuah pohon Natal raksasa juga diletakkan di dalam toko dengan hiasan lampu-lampu cantik. Dan ternyata tidak hanya itu, beragam boneka hewan menggantikan manekin yang biasa terpasang di toko-toko. Penguin mengenakan kacamata hitam, beruang kutub memegang tas desainer, hingga Cinderella dengan kertas sihir yang menampilkan suasana Natal menjelang perayaan bulan depan. Jadi ini Natal bercampur dengan beberapa fantasi kira-kira seperti itu ya. Iya, benar sekali. Dan ini terlihat jadi fashionable sekali ya para beruang kutub dan gajah ini. Betul. Ya, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Dan Teguh, jangan pikir menjadi pramusaji itu pekerjaan yang mudah. Karena menjadi pramusaji itu harus membawa makanan tanpa harus, tidak boleh jatuh nih. Betul, saya kebayang sih rumah makan Padang ya. Segitu banyak piring dibawa secara bersamaan. Berarti hebat sekali ya itu. Dan mereka juga nggak lupa harus tetap tersenyum. Dan saudara, di Taipei untuk meningkatkan standar pelayanan dalam industri restoran, diadakan kompetisi membawa minuman dengan nampan. Lebih dari 180 tim mahasiswa dari 80 perguruan tinggi perhotelan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pada permulaan lomba, setiap tim yang berisi 4 kontestan harus berjalan, maksud kami sejauh 100 meter sambil memegang nampan minuman dan tersenyum sepanjang waktu. Bisa kebayang nggak susahnya kayak gimana? Iya, ini para kontestan dinilai dari kemantapan, sopan santun, akurasi kebersihan, dan kecepatan. Tak jarang beberapa kontestan menjatuhkan bawaan mereka. Dan para kontestan ini bersaing untuk memperoleh hadiah sebesar $3.420 Amerika Serikat. Wow, atau sekitar 34 juta rupiah. Dan jaminan pekerjaan di 170 jaringan restoran Wow Prime. Ya, kira-kira kapan ada lomba semacam ini di Indonesia ya? Bisa jadi atraksi wisata juga loh. Iya, benar sekali. Ini saya yakin kalau pramusaji di restoran Padang bisa menang nih. Jagoan lah mereka. Langsung bawa piring berapa sekaligus, bisa tetap tersenyum, jalan sejauh ya tanpa ditentukan jatuh. lah, tanpa jatuh. Nah, ini ala Olimpiade lintasannya ya. Iya, menarik sekali ya. Yang menang terlihat cantik sambil membawa nampan. Ya, saudara, bagi Anda penggemar Jennifer Lopez, bersiap-siap untuk menikmati lagu diva pop asal Amerika Serikat ini. Iya, diva yang biasa disapa dengan panggilan J.Lo ini akan menggelar konser bertajuk J.Lo Dance Again World Tour 2012 pada 30 November mendatang di Matalang International Stadium, Ancol, Jakarta. Dan harga tiket yang dijual mulai dari 800.000 hingga 3.500.000 rupiah. Ini masih ada beberapa waktu lah untuk nabung-nabung Iya, sedikit ya. saya langsung nih mesen tiket. Dan ini juga kami hadirkan sebagai penutup. Kami akan tayangkan video klip J.Lo dengan judul On the Floor. Kami juga mengingatkan Anda saudara, jangan lupa untuk menyaksikan special event kami pemilihan Presiden Amerika Serikat di Kompas TV hari ini dari jam 10 pagi hingga hari jam ini 12 siang. hingga jam 12 siang. Saya Teguh Parvinanda. Dan saya